Seorang ahli sejarah ditangkap karena obsesi tidak sehat yang dia miliki. Di apartemennya ditemukan boneka-boneka yang ternyata adalah jasad anak-anak. Dia berkilah kalau ini adalah salah satu cara untuk menyelamatkan jasad-jasad tersebut. Dan anehnya, dia tinggal di apartemen tersebut itu nggak sendiri, tapi bersama dengan kedua orang tuanya. Kok bisa ya, sang ahli sejarah ini melakukan hal keji tersebut tanpa diketahui? Apa sebenarnya alasan di balik kelakuannya tadi? Mari kita simak videonya bareng-bareng. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini berawal dari seorang ahli sejarah di Rusia, namanya Anatoly Moskvin. Namanya keren ya teman-teman ya. Anatoly ini juga punya profesi yang gak kalah keren. Dia ini dikenal sebagai orang yang sangat-sangat cerdas dengan apapun yang dia jalani. Mulai dari menjadi pengajar, penulis, sampai ahli sejarah, dia tuh cukup disegani. Semua orang melihat dia tuh punya kecerdasan yang sangat luar biasa, wawasannya luas, apapun dia tahu. Dan bahkan ya teman-teman ya, dia itu menguasai 13 bahasa. Ingat ya, menguasai bukan cuma sekedar tahu, dia sangat-sangat fasih 13 bahasa tadi. Tapi anehnya orang melihat itu, walaupun Anatoly ini cerdas, dia tuh sama sekali nggak punya pacar, apalagi kelihatan dekat sama perempuan. Padahal kok dilihat-lihat ya, kurangnya apa sih Anatoly ini? Dia cerdas, karirnya bagus, dan dari segi fisik Anatoly juga cukup ganteng kok sebenarnya. Tapi saat itu orang-orang masih berpikir positif. Mungkin si Anatoly ini terlalu serius dengan bidang yang dia jalani sampai-sampai dia itu kayak asik sama dunianya sendiri. Istilahnya Anatoly ini all work, no play. Sampai suatu hari di kota tempat Anatoly ini tinggal, terjadilah ada sebuah kejadian yang menghebohkan warga. Tiba-tiba saja banyak kuburan di pemakaman umum yang digali dan jasadnya itu hilang dari dalamnya. Herannya, jasad yang diambil itu mayoritas adalah jasad anak-anak. Ya, permakaman orang dewasa itu sama sekali nggak diusik. Waktu pihak yang berwenang investigasi kasus ini, Anatoly sebagai ahli sejarah dan juga dia juga senang untuk meneliti makam, beberapa kali itu ditanya tentang pendapatnya. Dengan antusias, Anatoly ini menjawab semua pertanyaan dari pihak yang berwenang. Dia kasih teori segala macam, tapi walaupun penjelasan dari Anatoly ini sangat-sangat bagus, pihak yang berwenang itu merasa kurang terbantu deh. Mereka malah berpikir jangan-jangan pencurian jasad anak-anak ini dilakukan oleh sebuah sindikat. Karena saat itu memang terjadi semacam pergolakan lah di tempat Anatoly ini tinggal. Anatoly pernah bilang, menurut saya makam itu seperti punya cerita tersendiri bagi siapapun yang mengamatinya. Setelah 2 tahun dilakukan investigasi, tapi kasus pencurian mayat anak-anak ini sama sekali nggak bisa terpecahkan. Dan bahkan korbannya semakin bertambah. Semua pihak yang terkait sangat-sangat bingung dan mereka hampir menyerah menyelidiki kasus ini. Mereka mikir ya udahlah, mungkin gara-gara ini tuh kerjaan sebuah sindikat, jadi kita kesulitan untuk memecahkannya. Anehnya selama itu Anatoly tuh masih sering rajin mengunjungi makam-makam tersebut. Katanya sih dia ziarah, dia mau meneliti, dia pengen menulis sesuatu untuk penelitiannya, untuk publikasi ilmiahnya. Dan bahkan nih, Anatoly juga sempat mempublish menerbitkan tulisan tentang penelitiannya terhadap makam-makam itu tadi. Sampai suatu hari, ada orang yang melihat si Anatoly ini di sebuah makam sedang melakukan hal yang aneh. Anatoly ini sedang melukis, tapi dia nggak melukis di kanvas, dia melukis di batu nisan tempat orang itu dimakamkan. Waktu didekati, diajak bicara, ditanya, "Bapak ngapain Pak di sini?" Jawabannya Anatoly itu tuh kayak nggak nyambung. Dia ngomong sesuatu tuh tapi nggak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Orang-orang sempat ngira nih, jangan-jangan Anatoly ini stres, saking banyaknya belajar mungkin dia stres. Dipanggillah pihak yang berwenang, ditenangkan, dibilang, Bapak yang tenang ya, yuk saya antar yuk ke rumah. Jadi kiranya mungkin si Anatoly ini mulai terganggu pikirannya.
Tapi begitu mereka sampai ke rumahnya Anatoly, disitulah mereka mendapatkan kejutan yang tidak mereka duga sama sekali. Awalnya pihak yang berwenang itu ngira kalau Anatoly ini tuh dalam pengaruh obat-obatan. Tapi begitu mereka sampai ke rumah, Anatoly ini masih kelihatan tenang. Dan bahkan Anatoly ini bilang, nanti saya buatkan teh ya, kalian santai-santai aja dulu di sini, nanti kita ngobrol sama-sama. Tapi ketika pihak yang berwenang ini melihat-lihat isi apartemen Anatoly, mereka sangat kaget. Karena di situ mereka melihat ada sejumlah boneka anak-anak itu kok bentuknya ganjil ya. Bentuknya itu mirip manusia. Dan waktu didekati mereka mencium kok ada bau-bau bangkai kayak bau anyir seperti itu. Awalnya pihak yang berwenang ini mencoba tetap santai. Mereka tanya, ini koleksi Anda ya? Anda memang buat boneka atau gimana? Tapi semakin mereka perhatikan boneka itu, mereka semakin kaget karena mereka sadar kalau itu adalah jasad manusia yang sudah dijadikan boneka. Selain Anatoly, pihak yang berwenang itu juga membawa kedua orang tuanya untuk dimintai keterangan. Gak lupa, boneka-boneka berisi manusia tadi mereka bawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan teman-teman tahu jumlahnya itu ada 26 boneka yang saat itu berhasil disita dari apartemennya Anatoly. Dan inilah hasil pemeriksaannya. Waktu ditanya oleh pihak yang berwenang tanpa merasa bersalah sama sekali, Anatoly itu mengaku kalau memang dia sudah mencuri jasad-jasad tersebut dari makam dan dia bawa jasad-jasad tersebut ke rumahnya untuk diawetkan dijadikan boneka. Jadi yang namanya jasad manusia itu memang akan paling lambat kalau membusuknya itu di dalam tanah. Karena dalam tanah itu nggak kena udara bebas dan suhunya itu ya relatif stabil lah. Dan kalau dikubur itu maka nggak akan diganggu oleh hewan atau serangga. Jadi proses pembusukan dan kerusakan jaringannya itu lebih lambat. Apalagi kalau misalkan jasad tersebut ditaruh dalam peti. Nah begitu dikeluarkan dari makam maka pembusukan akan terjadi lebih cepat. Karena pasti bau busuk dari jasad ini akan menarik serangga kayak lalat. Ditambah lagi jasadnya itu juga pasti akan terkena bakteri di udara bebas. Nah Anatoly ini mengaku nih untuk mengatasi bau busuk tersebut dan pembusukannya, dia itu sudah banyak belajar tentang cara mengawetkan jenazah. Dan dengan bahan-bahan seadanya yang ada di rumahnya, dia mencoba melakukan pengawetan sendiri. Untuk mengawetkan jasad-jasad tersebut, Anatoly ini menggunakan baking soda sama garam. Jadi baking soda atau natrium bikarbonat itu kita kenal tuh sering digunakan untuk pembersih atau penghilang bau. Karena baking soda ini kan sifatnya basa kuat. Jadi jika terkena jasad manusia akan terjadi kenaikan pada pH kulit. Naiknya pH kulit ini dan jaringan yang terkena baking soda akan mengganggu fungsi enzim dan juga memperlambat pertumbuhan bakteri. Saat itu si Anatoly ini melaburkan baking soda ke kulit jasad-jasad tersebut sehingga asam di kulit jasadnya akan ternetralisir dan proses pembusukannya bisa semakin lambat. Selain itu baking soda juga akan menyerap air sehingga cairan di jaringan kulit serta tubuh akan ditarik keluar. Karena bakteri dan juga jamur pembusukan itu perlu lingkungan yang lembab untuk bisa berkembang biak dan bekerja. Pengeringan jaringan ini akan memperlambat aktivitas enzim dan juga bakteri. Jasadnya akan mengering dan mengalami mumifikasi atau pengeringan jasad. Nah, baking soda ini juga punya efek antibakteri, sehingga nanti bakteri dan juga jamur akan terhambat pertumbuhannya. Dengan adanya baking soda itu maka kondisi jasad akan lebih stabil sehingga pembusukan akan terhambat. Otomatis terjadi pengawetan. Nah, salah satu penggunaan baking soda itu adalah untuk menghilangkan bau. Kayak kulkas atau bodi dapur, maka bau yang nanti dihasilkan oleh gas pembusukan tubuh otomatis sedikit banyak akan ternetralisir oleh baking soda. Inilah yang menyebabkan orang tua Anatoly itu enggak terlalu curiga ketika mencium bau busuk dari rumah mereka. Karena bau busuknya itu samar-samar ya mereka ngira mungkin bangkai hewan kali atau apa. Selain itu Anatoly juga menggunakan garam dapur. Jadi garam ini memang sudah bertahun-tahun digunakan sebagai pengawet alami. Misalkan buat makanan kita buat ikan asin supaya nanti bisa lebih tahan lama. Nah kalau misalkan garam terkena kulit manusia, maka hampir sama seperti baking soda, garam akan menyerap air dari jaringan tubuh. Proses ini akan memperlambat proses pembusukan, karena tadi air yang diperlukan oleh enzim dan juga mikroorganisme untuk proses pembusukan sudah pasti tidak akan optimal. Dan garam dalam konsentrasi yang tinggi juga menyebabkan kematian pada bakteri dan jamur dengan cara pengeringan. Selain itu, garam juga menyebabkan terjadinya kehancuran protein di jaringan tubuh.
Perubahan struktur protein di tubuh ini akan mengarah ke penurunan atau hilangnya fungsi biologis dari jaringan tubuh tersebut. Nah, otomatis penghancuran protein pada jaringan tubuh akan mengurangi aktivitas enzim yang terlibat dalam penghancuran jaringan tadi pada saat terjadi pembusukan. Baking soda ditambah garam memang memiliki efek yang sangat bagus untuk memperlambat pembusukan. Tapi tentu aja proses pembusukan akan tetap berjalan walau lebih lambat. Lama-lama jasad yang dijadikan boneka oleh Anatoly juga akan tetap membusuk. Dan setelah mengawetkan jasad-jasad curiannya tadi dengan baking soda dan garam, Anatoly juga melapisi bagian wajah jasad tersebut dengan lapisan lilin. Tujuannya agar tanda kerusakan jaringan di bagian wajah itu akan tertutupi. Anatoly kemudian menggambar wajah baru di atas lapisan tersebut supaya dia berharap nanti akan kelihatan lebih cantik. Dengan telaten, Anatoly itu mewarnai bagian bibir, bagian pipi, dia warna itu setiap alisnya supaya nanti betul-betul kelihatan seperti boneka. Anatoly bilang nih, semua jasad yang saya jadikan boneka, itu semua saya perlakukan dengan baik. Saya menyayangi jasad-jasad alias boneka-boneka tadi seperti anak-anak saya sendiri. Karena itu, setelah jadi, Anatoly itu memakaikan pakaian warna-warni yang khas pakaian anak-anak ke boneka-boneka buatannya tadi. Anatoly ngaku dia nggak pernah sekalipun merusak ataupun melakukan kekerasan pada jasad-jasad tersebut. Dan saking sayangnya Anatoly sama jasad-jasad tersebut, dia juga melubangi bagian mata mereka dan dia pasang kancing. Waktu ditanya oleh pihak yang berwenang, itu buat apa? Anatoly bilang, itu supaya anak-anak saya ini bisa menonton film kartun sama-sama saya seperti orang tua ke anak-anaknya. Segitu parahnya ya waham yang dimiliki oleh si Anatoly. Waktu diinterogasi, Anatoly ini bilang kalau dia tuh memang sering merasa kesepian di rumah karena orang tuanya ini sering bepergian keluar kota. Pihak yang berwenang kemudian melakukan investigasi terhadap kejiwaannya si Anatoly. Jadi si Anatoly ini diketahui dia tuh punya kecenderungan mengidap atau ketertarikan seksual terhadap benda-benda yang tidak lazim. Ada juga kecenderungan kalau Anatoly ini punya ketertarikan pada manusia yang sudah tidak bernyawa atau dikenal dengan nama nek. Anatoly mengaku dia sama sekali tidak pernah merasa punya ketertarikan dengan lawan jenis. Kata Anatoly waktu diwawancara, saya tuh bahkan merasa jijik membayangkan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Saya tuh sama sekali nggak bisa membayangkan melakukan hal seperti itu. Saya itu hanya sering merasa kesepian dan boneka-boneka yang sudah saya anggap seperti anak-anak saya itu yang membuat saya merasa bahagia. Pemeriksaan dari pihak yang berwenang memang menunjukkan kalau boneka-boneka tersebut adalah jasad manusia yang sudah dimumifikasi. Anatoly pun diminta keterangan tentang jasad-jasad yang ditemukan di apartemennya. Akhirnya dia mengaku tentang penyimpangan yang dia miliki. Dia tuh punya obsesi pada dan juga pada kuburan. Anatoly sempat cerita waktu dia berusia 13 tahun, dia tuh pernah pulang melewati sebuah pemakaman. Tiba-tiba aja ada seorang ibu-ibu tuh narik dia, dan dia bilang, anak saya yang berusia 11 tahun itu perempuan baru saja meninggal. Dan keinginan terakhir anak saya itu untuk menjadi pengantin. Kamu mau nggak jadi pengantin pria untuk anak perempuan saya ini? Dan saat itu Anatoly dalam keadaan bingung-bingung, dia tuh diminta untuk mencium jasad anak perempuan tadi. Awalnya udah pastilah Anatoly ini menolak, tapi dipaksa sama ibunya. Ibunya tuh saya mohon-mohon tolonglah penuhi permintaan terakhir anak saya ini. Dia cuma ingin jadi pengantin. Bayangkanlah dia tuh anak perempuan berusia 11 tahun sudah meninggal dunia. Tolonglah kabulkan permintaan anak saya. Dan dengan sangat terpaksa akhirnya Anatoly pun mencium jasad anak perempuan tadi. Dan gak cuman itu, si ibu ini juga minta Anatoly masangkan cincin ke jari si anak perempuannya tadi. Dan anehnya waktu itu mencium wajah anak perempuannya tadi, Anatoly itu sampai ya kayak ketagihan. Diciumilah wajah anak perempuan tadi sampai berkali-kali. Dan setelah kejadian itu, Anatoly mengaku kok dia tuh mulai tertarik pada orang-orang yang sudah mati karena dia menganggap kematian dan juga mayat dan juga kuburan itu menarik buat dia. Hal ini berlanjut sehingga Anatoly ini begitu dewasa, dia tuh semacam terobsesi dengan kematian. Dan gara-gara ini, Anatoly itu memilih jurusan sejarah. Nah, Anatoly kemudian datang ke makam-makam yang ada di luar kota untuk awalnya itu mengetahui sejarah-sejarahnya. Tapi sebenarnya saat itu tuh Anatoly semacam ya menjalankan obsesinya dengan cara dia tidur dan menemani jasad-jasad yang ada di makam.
Anatoly merasa dengan dia tidur di makam, dia tuh menemani jasad-jasad itu. Menurut Anatoly itu adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan mereka yang sudah tidak bernyawa. Setelah beberapa kali melakukan hal tersebut, Anatoly sadar kalau yang namanya area makam itu ternyata sangat dingin. Mulailah dia ada ide. Dia bayangkan, kasihan ya, arwah anak-anak ini dia pasti ketakutan, kedinginan, kasihan ya mereka ya. Kenapa nggak saya bawa pulang aja buat saya jadikan anak saya di rumah? Dan setelah itu, Anatoly langsung menggali makam mereka dan membawanya ke rumah supaya lebih hangat. Dan biasanya jasad-jasad yang Anatoly bawa pulang itu adalah jasad anak perempuan. Usianya antara 3 sampai 13 tahun, usia anak-anak lah. Dan sampai di rumah, Anatoly langsung mengawetkan jasad-jasad tersebut. Dia jadikanlah mereka semua boneka. Dandanin, diberi baju yang bagus, diajak bermain, diajak nonton kartun. Dan Anatoly ini juga mencatat tanggal lahir mereka yang ada di nisan-nisan pemakaman. Jadi ketika salah satu dari boneka tersebut ulang tahun, Anatoly ini merayakan ulang tahun seperti merayakan ulang tahun anaknya. Dan dari boneka yang dikoleksi oleh Anatoly ini, yang paling terkenal adalah jasad seorang gadis berumur 9 tahun namanya Olga. Entah kenapa, Anatoly itu paling sayang sama boneka perempuan yang bernama Olga. Dan beberapa boneka yang dibuat oleh Anatoly itu bahkan punya fungsi mengeluarkan suara, ya dia nanam semacam kotak suara di dada bonekanya itu. Jadi ketika ditekan itu ada suaranya. Ada juga jasad yang oleh Anatoly ini dibungkus dalam boneka beruang karena jasad itu sudah tidak berbentuk saking lamanya pembusukannya. Anatoly bilang bahwa yang dia lakukan itu adalah usahanya untuk membuat jasad-jasad anak perempuan itu menikmati hidup kembali seperti layaknya anak-anak. Anatoly merasa kalau anak-anak itu semacam dia berikan kesempatan hidup untuk kedua kalinya. Kemudian orang tua Anatoly ini juga dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang. Mereka mengaku mereka sama sekali nggak tahu penahu tentang penyimpangan yang dimiliki oleh Anatoly. Mereka mengira kalau boneka-boneka tersebut adalah hasil karya anaknya. Ibunya bilang, kami itu sama sekali nggak nyangka kalau boneka-boneka tersebut terbuat dari jasad manusia. Kami itu ngira memang Anatoly ini punya hobi yang agak aneh, yaitu membuat boneka. Jadi akan biarkan aja dia tuh menekuni hobinya. Dan selain itu orang tua Anatoly itu juga sering berpergian keluar kota. Dan waktu ditanya kenapa sih mereka sama sekali nggak curiga waktu mencium ada bau busuk dari jasad-jasad tersebut. Dan saat itu ibunya Anatoly bilang, kami ngira kalau bau busuk itu berasal dari rumahnya tetangga. Saat dilakukan penyidikan lebih lanjut, Anatoly ini sempat diminta untuk minta maaf kepada orang tua para anak-anak yang jasadnya dia bawa. Tapi saat itu Anatoly menolak dengan tegas. Dia menganggap kalau para orang tua tersebut itu sudah berbuat kejam sama anaknya. Anatoly bilang, para orang tua tersebut bahkan tidak layak disebut orang tua. Mereka itu dengan teganya mengubur anak mereka, tanpa sekalipun mikir kalau nanti anak-anak yang malang ini akan kedinginan dan ketakutan. Saya tuh udah anggap bahwa hak mereka sebagai orang tua itu sudah habis ketika mereka memakamkan anak mereka. Justru sayalah yang seharusnya berjasa memberikan rumah baru bagi anak-anak mereka. Harusnya para orang tua itu berterima kasih sama saya. Dan bahkan nih teman-teman, Anatoly dengan tegas berkata, awas saja ya, kalau nanti kalian mengubur anak kalian lagi, saya akan cari anak-anak kalian dan saya angkat lagi dari kuburan mereka. Dan akhirnya, karena penyimpangannya ini, Anatoly direhabilitasi di sebuah pusat kejiwaan dan dia tidak dipenjara. Dari kasus Anatoly tadi kita perlu sadar bahwa kondisi kejiwaan seorang itu terutama di sekitar kita perlu kita perhatikan. Karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa yang sudah dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Saling mendukung dan juga terbuka satu sama lain itu bisa menjadi jalan untuk meringankan beban emosional kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu saya ingatkan teman-teman sekalian untuk sehari saja tanya sama orang tersayang kalian atau sama teman-teman kalian. Kamu apa kabar? Sesimpel itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.